Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Askia Azara dari program studi Teknik Informatika dan mengambil studi independen di coding dengan path learning front-end, back-end with AI. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan keterkaitan kegiatan MBKM yang saya ikuti dengan mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi atau MPTI. Kegiatan MBKM yang saya jalani adalah studi independen bersertifikat di Decoding yang berfokus pada pengembangan solusi teknologi berbasis industri. Selanjutnya adalah gambaran umum MBKM. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar di luar kelas perkuliahan. Melalui program ini, mahasiswa dapat mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan industri, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun soft skill. Salah satu bentuk pelaksanaan MBKM adalah studi independen bersertifikat, yang memungkinkan mahasiswa mengikuti pembelajaran terstruktur sekaligus mengerjakan proyek nyata berbasis permasalahan industri. Selanjutnya, dalam kegiatan MBKM ini, saya mengikuti studi independen di coding yang berfokus pada pengembangan aplikasi berbasis artificial intelligence dan sistem digital. Kegiatan yang saya jalani meliputi pembelajaran materi teknis secara mandiri dan terstruktur, diskusi dan mentoring dengan mentor industri, serta pengerjaan proyek capstone secara berkelompok. Proyek capstone ini mensimulasikan kondisi kerja di dunia industri sehingga mahasiswa dituntut untuk bekerja secara profesional, kolaboratif, dan terencana. Selanjutnya, mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi atau MPTI membahas bagaimana sebuah proyek TI direncanakan, dijalankan, dikendalikan, hingga dievaluasi secara sistematis. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari beberapa konsep utama seperti perencanaan proyek, penetapan ruang lingkup dan tujuan, pembagian tugas dan peran tim, penjadwalan proyek, monitoring, evaluasi progres. Kemudian, tujuan utama MPTI ini adalah agar mahasiswa mampu mengelola proyek TI secara efektif dan efisien. Selanjutnya, kegiatan MBKM yang saya ikuti memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan mata kuliah MPTI. Dalam proyek capstone MBKM, konsep-konsep MPTI diterapkan secara langsung. Antara lain yang pertama, penyusun perencanaan proyek sejak awal. Kemudian yang kedua, pembagian peran dan tanggung jawab dalam tim. Yang ketiga itu penentuan timeline pengerjaan proyek. Keempat itu adalah monitoring progres dan penyelesaian masalah. Dan kelima itu manajemen risiko selama proses pengembangan. Dengan demikian, MBKM menjadi sarana praktik nyata dari teori yang dipelajari pada mata kuliah MPTI. Selanjutnya itu implementasi nyata dalam proyek. Implementasi konsep MPTI terlihat jelas dalam proyek capstone berjudul Telco Product Recommendation Over Based on Customer Behavior. Dalam proyek ini, tim bekerja berdasarkan timeline yang telah disepakati. Setiap anggota memiliki peran spesifik seperti machine learning, back-end, dan front-end. Dilakukan koordinasi rutin antara anggota tim. Kemudian terdapat evaluasi berkala bersama mentor industri. Proses ini mencerminkan tahapan manajemen proyek TI secara nyata, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Selanjutnya adalah manfaat terhadap capaian pembelajaran. Melalui kegiatan MBKM ini, saya memperoleh manfaat yang selaras dengan capaian pembelajaran pada mata kuliah MPTI. Beberapa manfaat tersebut antara lain yang pertama, peningkatan kemampuan manajemen waktu dan tanggung jawab, yang kedua pengalaman bekerja dalam tim lintas peran, yang ketiga pemahaman nyata tentang pengelolaan proyek TI, dan yang keempat penguatan soft skill seperti komunikasi dan problem solving.
Pengalaman ini melengkapi pembelajaran teoritis di kelas dengan praktik langsung di lingkungan yang menyerupai dunia kerja. Sebagai kesimpulan, dapat disampaikan bahwa kegiatan MBKM Studi Independen di Coding memiliki keterkaitan yang sangat relevan dengan mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. MBKM tidak hanya mendukung pencapaian kompetensi akademik, tetapi juga memberikan pengalaman nyata dalam pengelolaan proyek TI secara profesional. Dengan demikian, MBKM menjadi sarana pembelajaran yang efektif untuk mengaplikasikan teori MPTI ke dalam praktik nyata di dunia industri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Askia Azara dari Program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan keterkaitan kegiatan MBKM, khususnya studi independen asal Led by Coding, dengan mata kuliah Kapital Selekta. Sebelumnya, saya akan menuliskan gambaran umum dari MBKM. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM merupakan program dari Kemendikbud yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi. Salah satu bentuk dari MBKM adalah studi independen bersertifikat yang memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar berbasis industri dan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja. Dalam kegiatan MBKM ini, saya mengikuti program studi independen asal led by Decoding. Dengan fokus pada pengembangan aplikasi berbasis Artificial Intelligence, kegiatan yang saya jalani meliputi pembelajaran teknis, mentoring bersama praktisi industri, serta pengerjaan proyek capstone yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata industri teknologi. Selanjutnya itu gambaran mata kuliah Kapita Selekta. Mata kuliah Kapita Selekta membahas berbagai topik pilihan dari isu terkini di bidang teknologi informasi. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk memperluas wawasan mahasiswa terhadap perkembangan teknologi, tren industri, serta penerapan teknologi terbaru dalam dunia nyata. Selanjutnya, keterkaitan MBKM dengan Kapita Selekta. Kegiatan studi independen memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan mata kuliah Kapita Selekta. Hal ini terlihat dari pembahasan teknologi terkini seperti artificial intelligence dan sistem berbasis data. Kemudian, adanya studi kasus industri nyata serta pengembangan pemahaman mahasiswa terhadap tren dan kebutuhan industri teknologi. Semua hal tersebut sejalan dengan tujuan Kapita Selekta dalam memperluas wawasan keilmuan mahasiswa. Selanjutnya, implementasi nyata. Selama studi independen, saya tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga menerapkannya secara langsung. Beberapa implementasi nyata yang dilakukan antara lain, yang pertama itu penerapan artificial intelligence, yang kedua pengembangan sistem berbasis data, dan yang ketiga pembuatan aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Topik-topik ini merupakan contoh konkret dari materi Kapita Selekta yang bersifat konstektual dan aktual. Selanjutnya, melalui kegiatan studi independen, capaian pembelajaran mata kuliah Kapita Selekta dapat tercapai antara lain. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami teknologi terkini. Kemudian yang kedua, menganalisis tren dan studi kasus industri. Yang ketiga, mengaitkan teori perkuliahan dengan praktik nyata. Dan yang keempat, mahasiswa mampu meningkatkan wawasan dan kemampuan berpikir kritis. Sebagai kesimpulan, kegiatan studi independen sangat mendukung capaian pembelajaran Kapita Selekta. Mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menganalisis tren industri dan menerapkan ilmu yang diperoleh ke dalam praktik nyata. Selanjutnya, saya akan menerapkan keterkaitan kegiatan MBKM dengan mata kuliah etika profesi. Untuk gambaran dari mata kuliah etika profesi itu sendiri,
Etika profesi ini membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai nilai, norma, dan tanggung jawab profesional di bidang teknologi informasi. Mahasiswa diarahkan untuk memiliki sikap profesional, menjunjung tinggi integritas, serta menerapkan etika kerja yang baik dalam lingkungan kerja. Selanjutnya, kegiatan studi independen menjadi sarana penerapan etika profesi secara langsung, karena mahasiswa terlibat dalam lingkungan kerja berbasis tim dan industri. Setiap aktivitas yang dilakukan menuntut mahasiswa untuk bersikap disiplin, bertanggung jawab, dan profesional. Selama studi independen, penerapan etika profesi dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain, yang pertama disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Kedua, kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan program. Ketiga, kerja sama tim yang profesional. Serta yang keempat, komunikasi yang etis dengan mentor dan anggota tim. Pengalaman ini secara langsung membentuk karakter profesional mahasiswa. Melalui studi independen, mahasiswa memperoleh manfaat dan capaian pembelajaran etika profesi. Seperti yang pertama, mampu menerapkan sikap profesional dan tanggung jawab. Yang kedua, menjunjung tinggi etika kerja, disiplin dan integritas. Yang keempat, berkomunikasi secara etis dalam kerja tim, serta memahami etika dalam pengembangan sistem teknologi informasi. Sebagai kesimpulan, kegiatan studi independen sangat mendukung capaian pembelajaran etika profesi. Mahasiswa dijalin untuk memiliki sikap profesional, bertanggung jawab, disiplin, dan mampu berkomunikasi secara etis dalam lingkungan kerja berbasis proyek dan industri. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.